Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah sungguh kita jadikan sebagai pedoman di dalam kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Dan kita sungguh dikenan oleh Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dengan nafas kehidupan. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang malam yang boleh kami lalui. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas. Tolong kami agar firman-Mu kami mampu menjadikannya sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami mengimani Engkau Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan terambil dari Yohanes 10 ayat 10 dan 11. Demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Melalui bacaan firman Tuhan ini kita merenungkannya dengan tema gembala yang baik. Thomas Hobbes, yaitu seorang filsuf yang hidup di abad ke-17. Ini sudah abad keberapa ya? Ya, dia hidup di abad 17. Pernah menulis bahwa hidup manusia dalam naturnya itu sendirian. Kami ulang. Thomas Hobbes pernah menulis bahwa hidup manusia dalam naturnya yaitu sendirian, miskin, buruk, kasar, dan singkat. Itu menurut Hobbes. Lalu menurutnya lagi, insting manusia cenderung ingin berperang sebagai upaya untuk meraih dominasi atas orang lain. Karena itulah lembaga pemerintah dibentuk supaya hukum dan ketertiban terpelihara. Wah, ini manusia dari naturnya demikian. Ngeri-ngeri sedap juga ya. Keadaan manusia yang suram itu terdengar seperti gambaran yang diberikan Yesus ketika dia berkata, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Wow. Ini suatu yang betul-betul mengarahkan pikiran kita ya, terhadap keadaan manusia menurut Hobbes. Namun ketika Yesus melihat itu atau memberi gambaran tentang itu, lalu Yesus menawarkan harapan di tengah keputusasaan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Lalu kemudian disusul dengan kabar bahwa tetapi kemudian datanglah kabar baik. Yaitu Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mazmur 23 juga memberikan gambaran indah tentang kehidupan yang diberikan Sang Gembala yang baik kepada kita. Di dalam Dia kita tak akan kekurangan dan jiwa kita disegarkan. Dia menuntun kita di jalan yang benar dari kehendaknya yang sempurna. Sehingga sekalipun kita menghadapi masa-masa penuh kekelaman, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Dia hadir untuk menghibur kita. Dia memberikan kemenangan di tengah kesulitan hidup dan melimpahi hidup kita dengan berkat-berkatnya. Kebaikan dan kasih-Nya akan mengikuti kita seumur hidup dan kita memiliki hak istimewa untuk diam di dalam rumah-Nya selama-lamanya. Luar biasa saudara. Oleh karena itu kiranya kita menjawab
panggilan Sang Gembala dan mengalami hidup berkelimpahan yang kita terima lewat kedatangannya. Mari kita imani firman-Nya ini. Kita tidak perlu gelisah, takut, gentar menghadapi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Percayalah, Dia adalah Gembala kita yang sangat baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kembali menguatkan hati dan iman kami. Sekalipun manusia kecenderungannya berbuat salah, bahkan menjadi musuh bagi sesamanya. Manusia rapuh, tetapi kami percaya di tengah kerapuhan hidup ini, Engkau adalah Gembala kami yang sangat baik, yang bahkan menjanjikan segala hal bagi kami anak-anak-Mu. Olehnya, ajar kami untuk sungguh mengimani akan Engkau, agar kami tidak cemas, khawatir, takut akan hidup ini. Cukuplah untuk kami mengimani akan Engkau, karena Engkau adalah Gembala yang baik bagi setiap kami. Engkau akan memuaskan hasrat jiwa kami dengan segala kebaikan-Mu, bahkan di rumah-Mu, di rumah Tuhan. Dan biarlah di sana kami dapat menikmatinya bahkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga, berkatilah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.